so tertarik untuk mempelajari sistem networking LAN atau ya bisa disebut juga local area network. Bukan online yang terhubung dengan internet, cuman satu router yang sama aja. Aslinya memang dari dulu so penasaran ya dengan cara buat game multiplayer yang bisa dimainkan lebih dari satu device. Tapi informasi dan pengetahuan dan akal agak kurang karena waktu itu kelas 7. Cuma karena ini tanggal 12 Mei 2026 itu udah kelas 9 ya seharusnya udah ada minimal sedikit pengalaman tentang cara kerjanya lah. Jadi anggaplah ini sebagai project semingguan cuman coba-coba cara membuat game multiplayer LAN. Sebenarnya lu juga tahu sih ini bisa dikerjakan dalam 3 hari. Tapi masalahnya ini tanggal 12 dan tanggal 18 sampai 22 ada Ujian sekolah yang menentukan hasil akhir untuk ke jenjang berikutnya. Jadi ya bakal ada potongan di tengah-tengah pekerjaan proyek. Game yang sebut itu adalah 1v1 first person shooter karena project ini simple. Jadi indikator tujuannya adalah 1. Bisa join host dalam room yang sama. 2. FPS yaitu jalan, nembak, dan pergerakan kamera. 3. Main sama kawan dan menang. Kalah juga boleh sih. 4. Selesaikan proyek sebelum perpisahan. 5. Jangan terlalu serius kerjain. Dikarenakan so belum punya konteks apapun di bidang ini, so belajar sedikit tentang cara mengirim dan menerima paket. So kurang tahu kalian tertarik atau enggak, bahkan kalian udah paham atau bagaimana sistem LAN, tapi bakal jelaskan sepengetahuan saja. Pokoknya dalam sebuah ekosistem LAN, router itu endpoint yang membuka seluruh device dengan IP address 192.168.1.1 atau bisa juga 100.1. Sedangkan device yang tersambung padanya itu memiliki IP address lebih dari .1, bisa jadi .2, .3, .6, dan sebagainya. Protokol untuk mengirim paket utamanya ada 2, TCP yaitu Transmission Control Protocol dan UDP, User Datagram Protocol. Jika dianalogikan secara simpel, TCP itu kayak memberikan sebuah paket dengan berjabat tangan. Jadi paket diterima sang penerima dengan berjabat tangan agar pemberi tahu barangnya sudah sampai kepada tujuan. Sedangkan UDP itu kayak memberikan sebuah paket dengan cara dilempar. Kalau paketnya ditangkap ya bagus, tapi kalau enggak ya udah. Keduanya bagus di bidangnya masing-masing. TCP itu bisa diandalkan karena nggak bakal ada data yang hilang. Sedangkan UDP itu lebih cepat karena tidak membuat perjabatan tangan. Kedua belah pihak yang mengirim dan menerima itu namanya IP endpoint, yaitu alamat device dalam sebuah sistem LAN. Entah sih ada atau enggak kalau di luar LAN, cuman itu nggak penting buat sekarang. Sebuah IP endpoint memiliki 3 informasi penting. IP address yaitu alamat device dari Wi-Fi, port yaitu alamat pintu masuk untuk mengambil paket, dan address family yaitu sistem alamat IP. Bisa jadi IPv4, bisa jadi IPv6. Cuma dengan hanya berbekal informasi ini dan belajar dari AI, bukan Vapcode ya. So mencoba membuat sebuah prototipe Python sistem pengiriman data dengan UDP. Ya ini scriptnya sangat simpel ya. Di bagian send ada port dan IP, lalu ada if underscore name statement atau Python ya bisa lah pokoknya biar nggak kejalan di script lain. Lalu ada socket sama dengan socket IP ini itu artinya pakai sistem IPv4 socket diagram itu artinya pakai UDP, while true socket send true itu kirim dengan input string yang di encode menjadi bentuk bytes alias banyak pakai 01 dengan IP port sebagai endpointnya. Lalu di bagian receive di import IP dan port agar tidak usah tulis ulang, if underscore name .socker kayak tadi, lalu ada .bin ke endpoint. Lalu dalam while true loop ada socker.receive from itu untuk menangkap data jika ada dengan parameter 1024 yaitu maksimal panjang data, dan di decode plus print. Oh ya juga ini lupa di print addressnya ya udahlah. Lebih tertarik untuk pakai UDP karena sebelumnya pernah pakai Scratch Cloud Variable. Ya memang lumayan jauh sih dari low level program yang mau buat, tapi fondasinya lumayan mirip. Jadi untuk gamenya bakal pakai UDP aja tanpa TCP. So coba kode ini dan ya berarti selesai berita. Jadi so akan buat gamenya dalam Unity karena Unreal Engine terlalu berat sedangkan Godot tuh kurang paham cara pakainya gimana. C# juga ya lumayan low level tapi masih gampang lah dipahami sintaksnya.
Jadi so buat project Unity tes multiplayer dan menambahkan sistem movement karena sebelumnya sudah punya script movement. Terima kasih kepada Breakits untuk tutorial first personnya, cuma ganti pakai sistem input Unity yang baru. Link videonya ada di deskripsi. Ini skripnya. Silakan dibaca sendiri sama jelaskan ya bla bla bla. Ini konsepnya sama dengan buatan Breakits. Tapi dari skrip itu saya tambahin lagi fitur lompat. Sayangnya nggak ke screenshot. Lalu buat main menu untuk join dan host tapi belum bisa buat apa-apa. Buat dua script untuk host dan klien. Player host akan menjalankan script host dan klien, sedangkan player klien hanya menjalankan script klien. Script klien akan memberikan paket ke host. Host akan memberikan ke klien lain atau meregister player jika klien baru pertama kali mengirim data. Klien memiliki sebuah UID yang terbentuk dari angka paling ujung dari IP address, ditambah dengan proses ID dari program dimodulkan 1000. Dimodulkan itu maksudnya didapatkan sisa dari pembagian proses ID. Untuk tidak melebihi batas unsigned integer 16 yaitu 65.535. Itu batas port tertinggi yang bisa dipakai. Port klien yaitu UID ditambah port host. Pakai cara ini biar bisa tes gamenya dengan solo dengan satu device, tapi juga bisa dengan device lebih dari satu. Lalu di host tinggal terima data. Ya seharusnya gampang. Thread freeze. Simpelnya, waktu klien atau host menunggu agar datanya sampai, dia benar-benar nunggu. Dia akan melakukan hal selain nunggu, dan setelah sampai, dia bakal lakuin kegiatan lain untuk frame ke depan, lalu dia bakal tunggu lagi sampai datanya datang lagi. Yang dimana akan merusak dari frame per second jadi frame per sometime. Solusinya yaitu multi-threading. Itu dalam analogi ini, kita minta orang atau thread lain untuk tunggu data hasil dan kasih ke thread utama. Masalahnya, thread lain ini nggak bisa lakukan hal-hal yang berhubungan dengan objek Unity dan agak ribet untuk memberikan data dari thread lain ke thread utama dengan aman. Maksud tuh, thread QW ini apa, wih? Ini lagi. Player update queue. Enrique! Pokoknya ada yang namanya concurrent queue, yaitu sebuah queue atau antrian yang bisa diakses oleh semua thread. Sebenarnya ada sih yang lain kayak concurrent back, concurrent dictionary, concurrent stack, dan sebagainya. Tapi yang utama dan satu yang saya pakai itu cuman concurrent queue. Mungkin queue itu namanya kurang jelas lah. Queue itu antrian dimana item yang masuk pertama bakal keluar pertama, nggak bisa nyerobot antrian. Itu juga kekurangannya dibandingkan list yang bisa akses item dari indeks atau nomor manapun. Cara lain untuk memberikan data dengan aman itu dengan lock, alias mengunci file agar thread yang bisa melakukan kegiatan terhadap datanya sebelum thread lain bisa ngambil data tersebut. Tapi caranya masih kurang aman karena ada kemungkinan terjadinya deadlock. Deadlock. Deadlock itu kejadian di mana semua thread menunggu untuk mengakses data tersebut, tapi mereka saling tunggu. Jadi nggak ada yang bakal ngelepas locknya. Jadi bakal nunggu semua dan ya akhirnya nge-freeze. Jadi lock agak kurang disarankan juga sih buat dipakai. So buat script klien untuk mengirim data ke script host dan balik lagi ke script klien lewat LAN. Ya gampang aja sih, tinggal buat dua UDP klien untuk host dan klien masing-masing. Lalu pakai udp.send untuk mengirim dan udp.receive untuk menerima. Client send ke endpoint host dan receive dari endpoint host. Host receive dari endpoint apa saja alias 0.0.0.0 dan send ke klien yang sudah diketahui. Tadi sudah bilang data, tapi emang data apa sih yang sebenarnya dikirim? Data yang dikirim itu wajar dalam bentuk bytes alias banyak paket 0.1. Semua isi variabel itu bisa dijadikan bentuk paling primitifnya yaitu bytes. 12 dalam in8 itu 01000101 dan angka negatif 12,1 dalam float 32 itu ini atau sekitarannya lah. Jadi yang mau disimpan itu
Posisi X player berbentuk float 32 atau angka rasional dengan 4 bytes. Posisi playernya bentuknya float 32 juga. Posisi Z player yaitu bentuknya float 32 juga. Local ID AC-nya bisa berbentuk UN16 atau angka cacah di bawah 65.536 dengan 2 bytes, tapi karena malas atur panjangnya jadi int32 biar sama aja 4 bytes. Setelah ngetik naskah ini baru nyadar juga ngapain disimpan dikasih local ID. Padahal bisa aja didapetin pakai port client dikurang port host dari endpoint. Ya kayaknya itu dulu sih so test dan secara teknis berhasil walaupun memang kelihatan agak aneh. Yang penting datanya berhasil terkirim dengan aman dan bisa didekat oleh klien dengan benar. Saya coba dengan hasil di build dan ya bisa berdua terhubung. Cuman arah player masih belum benar. Jadi data ada ditambahin yaitu rotasi yo float 32 juga. So implementasikan dan ya bisa. Tapi ini tanggal 16 dan 2 hari lagi ujian sekolah, jadi fokus ujian dulu. Cuma waktu ujian semua saya ngeluangkan waktu sih untuk berpikir apa yang harus dilakukan berikutnya dan bagaimana. Karena waktu ujiannya 2 jam, sedangkan saya kerjakan cuma 1 jam. So pikiran tentang sistem health dan tembaknya gimana. Pokoknya klien memberikan data boolean yaitu apakah klien sedang mengklik mouse-nya klik kiri atau M1 boolean 1 byte. Klien juga memberikan arah tembakan kamera forward X float 32, kamera forward Y float 32, kamera forward Z float 32. Host yang menyimpan HP dari semua player lalu memberikan datanya ke klien, tapi klien tidak memberikan HP ke host. HP float 32 juga. Tapi itu masih ide. Tanggal 22 akhirnya ujian selesai dan ya so akhirnya bisa lanjut fokus kerjaan project ini. Tuh nyadar ada sebuah bug yang aneh lalu dua lebih tepatnya yang cuma ada di game tapi bukan di editor. Tuh playernya jalannya lambat dan player nggak bisa lompat. Cuman dengan cara bla 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 ya so ganti dari void update jadi fix update dan bla bla bla. Ya udah benar. Itu juga tambahkan fitur atur sensitivitas karena konsol sensitivitasnya jauh lalu dengan sensitivitas yang bisa dipakai. Dan untuk indikasi HP so kasih vignette merah aja biar gampang walaupun ya agak jelek sih emang. Lalu so coba implementasikan dari ide yang so buat selama ujian sekolah itu dan what the. Jadi serupa bilang local ID yang tadi so ubah dari int32 lalu jadi uin 16 unsigned integer 16 dan sekarang agak rusak. Setelah setengah jam so cek lagi rupanya fixnya tinggal ini ganti ini lalu ini diganti ini. Setelah diganti baru akhirnya bisa. Lalu tambahkan senjata placeholder itu kotak. Lalu ke rumah kawan untuk ngabar, kerjakan dan mainkan gamenya. Sebenarnya tuh nggak ada kepikiran sih dia buat ganti placeholdernya. Lalu dia mengatakan sesuatu. Itu. And my mind was blown. Jadi Teto dia cari 3D model Teto dan menemukan sebuah mahakarya. Apa senjata yang paling tepat untuk Teto? Baguette. Lalu apa muzzle flashnya? Breadcrumb. Suara tembakannya tapi dipercepat. Ya ini ide yang buruk tapi lumayan lucu sih bisa dibilang. Buat map Kawanzo ada ketemu map Counter Strike malah salah dan buat ukurannya salah ya, malah karakternya cuma setengah dari 3 yang seharusnya. Dan so buat sistem random spawn point akhirnya selesai di fix dan udah diimplementasikan semua. Ini saatnya my high octane gameplay gua.
Asli saya suruh dia record juga tapi malah salah settingan dan bla bla bla, jadi layar hitam, jadi nonton POV so aja lah. Nah, terus warning tadi. Host tuh. Connect host. Connect. Mbak L ya. Ayo mari kita bertemu. Connect. Sudah tahu map ini. Dekat lah. Sama bilang audionya tidak 3D dah bilang. Kemana sih? Enggak ada. Audio 3D itu dari Unity. Enggak banget. Coba kau di mana? Mungkin empat kita nggak ketemu satu sama lain. Ini depan udah ngeliat cepet lagi baru Nggak nurut tensinya, kocak banget capek bikin. Jadi masih ada bug aneh, suaranya agak 3D, nggak ada sistem reload, tapi ya semua indikator udah tercapai dan ya sudah cukup multiplayer FPS LAN lah bagiku. Buat proyek kecil kayak gini ya lumayan seru sih dengan bug-bug anehnya dan mempelajari sistem cara kerja, hal yang kita kira biasa simple. Cuman so nggak ada niatan buat lanjutin proyek ini karena ya cuma mau tahu dan bukan fokus networking. Jika kalian suka video ini bisa di subscribe atau lebih aktif lagi di hype. Tidak ya udah, so terima kritik tapi kumpulan nggak bakal so implementasikan karena ya udah selesai. Kalau ada yang bilang itu caranya nggak efektif dan lambat dan bla 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 bla, atau cara apa ya serah lah. Ini hasil akhir untuk movement host dan klien. Sekian, terima kasih.